Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan dokter untuk pembicaraan kita tadi terkait dengan terapi ya dok. Untuk yang belum dibahas mungkin bener nggak sih dok, saya pengen tanya kalau misalnya hepatitis B itu orangnya harus minum obat seumur hidup dokter? Ya betul, jadi memang sebelum kita ini kan hepatitis B ini kan serangan virus ya, jadi obatnya antivirus. Tapi kapan kita mulai melakukan terapi itu nantinya tergantung dari berapa jumlah virusnya, bagaimana fungsi hatinya, kemudian ada atau tidaknya sirosis. Kalau pasien yang sudah sirosis itu kita langsung terapi antivirus. Antivirusnya ini sebenarnya kalau dari panduan itu ini bisa dihentikan kalau seandainya setelah dari HBsAg, jadi serokonversi dari HBsAg positif dia menjadi negatif, kemudian dalam 1 tahun itu dia tetap negatif dan fungsi hatinya tetap normal. Cuma pada prakteknya jarang sekali kita menemukan pasien yang konversi dari HBsAg positif menjadi HBsAg negatif, itu jarang sekali. Jadi kalau kemudian kalaupun sudah misalnya dia sudah konversi kan dia ada kemungkinan tertular kembali, yang namanya infeksi virus kan. Jadi kalau guru saya dulu selalu bilang ini tuh kontraknya seumur hidup. Jadi dari awal tuh kita harus penjelasan yang baik ke pasien. Kenapa penjelasan baik? Karena yang namanya penyakit kronis itu kendalanya adalah bosen. Pasien itu bosen minum obat terus. Gitu. Ini kan antivirus dan harus walaupun cuma 1 tablet sekali sehari, tapi kan ya tiap hari minum kan bosen ya. Jadi itu memang harus rutin diedukasi lagi bahwa ini harus diminum. Gitu. Karena ya itu tadi beberapa kali saya menemukan ini ya pada saat pendidikan menemukan pasien itu sudah sampai di hepatitis HCC, hepatocellular carcinoma gitu ya, yang stadiumnya sudah akhir. Dan setelah kita trace, sebenarnya etiologinya kan banyak, bukan hanya hepatitis B, tapi yang tersering adalah hepatitis B. Setelah kita tracing ternyata penyebabnya itu karena infeksi hepatitis B gitu. Dan itu seringkali kita tuh ya sulit menyampaikan ke pasien dan keluarga, gini loh, pasien ini sudah di tahap akhir gitu. Kan kita yang namanya breaking bad news ya, mungkin sudah pernah ini, kan kita nggak mudah untuk menyampaikan hal-hal yang buruk ke pasien dan keluarganya. Kemudian juga kita harus sampaikan ke keluarganya juga harus dicek gitu, bukan cuma pasiennya aja gitu. Beberapa kali terutama ya pasien-pasien yang sudah tua gitu datang ke kita, pasien kondisinya tuh udah muntah darah, udah ya karena kan salah satu komplikasi dari sirosis tadi pembuluh darah itu melebar kemana-mana sampai ke pembuluh darah di tenggorokan ini lebar sekali. Kemudian dia kalau seandainya pembuluh darah ini pecah dia bisa sampai muntah darah hebat, dan kita nggak tahu lagi mau ngapain, ya terus terang aja gitu ya. Yang bisa kita lakukan hanya bagaimana supaya menstabilkan kondisinya, jangan sampai dia terlalu menderita. Jadi gitu ya. Padahal ya kita di dalam hati kan ya menangis ya gitu ya. Melihat pasien yang jelek kondisinya kan kita kan sedih ya, tapi ya namanya manusia, kita tuh ada kemampuan, ada keterbatasan. Jadi sebelum sampai ke tahap itu kita sih selalu wanti-wanti supaya selalu diminum ini obatnya. Jangan bosen-bosen, jangan karena nggak ada gejala terus nggak mau. Jangan, sering banget seperti itu, jangan gitu ya. Artinya dok, kalau misalnya ada pasien gini yang nanya ke kita ya dok ya, apakah hepatitis B ini bisa sembuh gitu dok? Bisa sembuh, saya bilang kecil kemungkinannya. Kecil ya dok ya. Tapi bisa terkontrol. Bisa kita kontrol. Infeksinya masih tetap, tapi dia perkembangan virusnya bisa kita tekan dengan antivirus. Dia merusak hatinya bisa kita tekan sehingga dia bisa hidup normal seperti biasa. Kan tadi
dia sebagian besar tidak ada gejala sama sekali. Jadi bisa kita tekan supaya tidak ada gejalanya dan dia bisa hidup dengan normal. Dan gitu. kalau udah ditekan itu apakah masih bisa menularkan juga apa bagaimana, Dok? Kemungkinan penularannya kecil. Oh, lebih Bahkan kecil. kalau seandainya nih petugas kesehatan kan ada juga tuh yang Iya. hepatitis B positif, HBsAg positif, dia tetap bisa melayani pasien. Melayani pasien berhubungan dengan pasien yang kontaknya itu juga bisa, asalkan jumlah virusnya kecil sekali, kurang dari 1000. Jadi ya tetap bisa, tetap boleh, dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi jangan takut. Cuma ya mungkin masa kebosanan tadi, tenaga kesehatannya jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan pasien untuk minum obat gitu. Bukan nanti kan sering banget ngapain ke dokter gitu-gitu mulu, nggak ada gejala juga ngabisin uang. Bilang ngabisin uang aja bolak-balik ke dokter, dokternya keenakan kita nggak ada gejala terus diobatin yang sama aja gitu. Padahal ya bukan itu. Dokter itu justru senang pasiennya baik gitu loh. Gitu, pusing kepala kalau misalnya pasiennya jelek. Kita kan namanya dokter itu kan setiap hari bertemu dengan pasien-pasien. Jadi kita tuh kalau melihat pasien tuh, aduh ini prognosisnya gimana, ini prognosisnya sudah bisa membaca gitu sebenarnya. Cuma ya itu tadi kan ya sulit kita untuk langsung berbicara. Nanti dibilangnya ke dokter itu langsung divonis. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, alangkah baiknya kalau itu tadi minum obat kan sepele ya, Dan dikontrol ya, Dok ya. Sepele tapi ya membosankan. Baik, sini tanya nih Dok, kalau misalnya terkait dengan vaksin, kalau misalnya ada nggak sih Dok orang yang udah vaksin dan juga belum vaksin dan mereka dulunya terkena hepatitis B nih misalnya Dok, ada nggak sih perbedaan prognosisnya nanti dokter? Jadi kalau ada dia sudah vaksin dan belum vaksin. Kalau dia sudah vaksin itu kita harus lihat dulu dia anti HBS-nya titernya bagaimana. Kalau titernya bagus, dia kemungkinan untuk infeksinya rendah. Tapi kalau seandainya titernya rendah, itu harus kita tambah imunoglobulin HBIG namanya, HB imunoglobulin. Kita suntikan supaya dia titernya tinggi dan bisa melawan virusnya. Gitu. Jadi makanya harusnya kita pada saat vaksin hepatitis B itu kan vaksin adalah memasukkan antigen supaya terangsang sistem imun kita membentuk antibodi yang bisa melawan virus. Nah, itu namanya anti HB ya. Anti HBs atau HBC ya gitu. Itu kita berikan imunoglobulin. Nah, tapi yang namanya antibodi itu makin lama makin turun, titernya makin turun sehingga perlu diberikan booster gitu. Kalau lama-lama dia bahkan bisa hilang gitu, titernya sangat kecil sekali gitu. Perbedaannya di sistem imunnya ya Dok ya. Kalau misalnya dari Kak Bella, kalau misalnya vaksin itu bisa nggak sih Kak Dok kalau misalnya di puskesmas? Kalau untuk vaksin di puskesmas sendiri jarang ada pas vaksinnya, biasanya tuh ke rumah sakit ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaannya HBsAg itu pasti ada di puskesmas, termasuk juga triple elimination. Jadi bukan hanya yang diperiksa itu hepatitisnya aja, tapi nanti sifilisnya juga bisa diperiksa, HIV-nya pun juga bisa diperiksa gitu. Sebenarnya seberapa efektif sih Dok kalau misalnya pemeriksaan vaksin dilakukan vaksin untuk masyarakat di rumah tuh untuk mencegah hepatitis B? Persentasenya saya lupa, tapi harusnya sekitar di atas 90% harusnya ya. Jadi sebaiknya memang dilakukan vaksin hepatitis B. Tapi berapa persen efektivitasnya saya lupa. Gitu. Diberikan pesan dan untuk masyarakat di rumah untuk pencegahan terkait dengan hepatitis B. Pesan untuk masyarakat Bengkulu dan masyarakat Indonesia sebenarnya bahwa kita itu harus deteksi dini status hepatitis kita dengan memeriksa hepatitis HBsAg. Kemudian kalau seandainya HBsAg-nya positif, maka itu sudah terinfeksi hepatitis B, sehingga alangkah baiknya segera konsultasi ke dokter, sehingga dokternya bisa melakukan pemantauan. Nggak selalu semuanya langsung diberikan antivirus, tapi dipantau terus kondisi
infeksinya, dan ketika dibutuhkan bisa langsung diberikan terapi gitu, sehingga tidak muncul komplikasi-komplikasi berat dari hepatitis B. Baik pemirsa, tentunya deteksi dini dan juga pencegahan awal sangat penting untuk mencegah hepatitis B. Usai sudah perbincangan kita pada pagi hari ini tentang hepatitis B, saya Syifa Nabila mohon undur diri. Sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya. Bersama kita sehat.